Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Ihsan akan melanjutkan membahas soal latihan ASPD SD MI Kabupaten Bantul, pelajaran matematika yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD MI Kabupaten Bantul. Soal yang akan kita bahas pada part 3 ini adalah nomor 11 sampai dengan nomor 15. Langsung saja, soal nomor 11. Joko dan Erna berlatih lari mengelilingi lapangan sepak bola. Pada latihan 1, Joko membutuhkan waktu 3 menit 25 detik, sedangkan Erna 5 menit 15 detik. Pada latihan 2, Joko menempuh waktu 3 menit 12 detik, sedangkan Erna 5 menit 5 detik. Selisih waktu lari Joko dan Erna dari dua latihan tersebut ada A. 3 menit 53 detik, B. 3 menit 43 detik, C. 3 menit 03 detik, D. 2 menit 83 detik. Jawab. Waktu Joko yaitu 3 menit 25 detik ditambah dengan 3 menit 12 detik. Hasilnya 6 menit 37 detik. Kemudian waktu Erna 5 menit 15 detik ditambah dengan 5 menit 5 detik. Hasilnya 10 menit 20 detik. Kemudian selisih waktu Joko dan Erna 10 menit 20 detik dikurangi dengan 6 menit 37 detik. 20 dikurangi 37 tidak bisa. 20 ini pinjam 1 menit di depannya, sehingga 10 menit dipinjam 1 menit tinggal 9. 1 menit jadikan detik 60, sehingga 60 ditambah 20 itu menjadi 80. Nah ini baru dikurangi 80 dikurangi 37, yaitu 43 detik. Kemudian 9 kurangi 6, 3 menit ya. Jadi hasilnya jawabannya adalah B, 3 menit 43 detik. Soal nomor 12. Pukul 10.05 Fariha bersepeda menuju rumah Husna dengan kecepatan 8 km per jam. Pada saat bersamaan Husna menuju rumah Fariha dengan kecepatan 12 km per jam melewati jalan yang sama. Mereka berpapasan pada pukul 10.20. Selisih jarak yang ditempuh Fariha dan Husna ada titik-titik. A. 3,0 km, B. 2,0 km, C. 1,5 km, D. 1,0 km. Jawab. Waktu berpapasan sama dengan 10.20 dikurangi 10.05 sama dengan 15 menit dijadikan jam, yaitu 1/4 jam. Kemudian waktu berpapasan yaitu jarak tempuh dibagi jumlah kecepatan. Jarak tempuh sama dengan jumlah kecepatan dikali waktu berpapasan. Jumlah kecepatannya yaitu 8 ditambah 12 dikali 1/4 jam, yaitu 20 kali 1/4 jam, hasilnya 5 km. Jarak Fariha sama dengan kecepatan Fariha dikali waktu berpapasan. 12 dikali 1/4 sama dengan 3 km. Jarak Husna 5 dikurangi 3, hasilnya 2 km. Selisih jarak Fariha dan Husna yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 km. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 13.
Suatu bangun datar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Dua, memiliki sepasang sudut sama besar. Tiga, memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Tiga, memiliki satu sumbu simetri lipat. Bangun datar yang sesuai adalah A. Jajar genjang, B. Belah ketupat, C. Layang-layang, D. Trapesium sama kaki. Jawab. Kita buat tabel berikut. Kita gambarkan. Yang pertama adalah jajar genjang, yang kedua adalah belah ketupat, yang ketiga adalah layang-layang, yang keempat adalah trapesium sama kaki. Ya, kita cek satu persatu dari 4 bangun tersebut. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Kita cek untuk jajar genjang, betul, dua pasang sisi sama panjang. Kemudian belah ketupat, betul. Kemudian layang-layang, betul. Trapesium, salah. Kemudian yang kedua, memiliki sepasang sudut sama besar. Jajar genjang, benar. Belah ketupat, benar. Layang-layang, benar. Trapesium, benar. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki dua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Jajar genjang, perhatikan tegak lurus atau tidak ini ya. Yang ini berpotongan tapi tidak tegak lurus, berarti salah. Yang kedua yaitu belah ketupat, benar. Layang-layang, benar. Kemudian trapesium, salah. Kemudian yang keempat, memiliki satu sumbu simetri lipat. Yang jajar genjang salah. Belah ketupat salah. Belah ketupat memiliki dua simetri lipat, sehingga salah kalau cuma satu. Kemudian layang-layang benar. Kemudian trapesium benar. Jadi jawaban yang benar adalah layang-layang. Nah, ini dari 4 ciri ini adalah betul semua. Lanjut soal nomor 14. Pencerminan yang benar adalah A, B, C, D. Jawab. Rambu-rambu untuk menentukan pencerminan yang benar. Yang pertama adalah pastikan ukuran benda dan bayangan sama. Yang kedua, sisi benda dan bayangan yang menghadap ke cermin harus sama. 3. Jarak suatu titik pada benda ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke titik pada bayangan. Ya, kita cek satu persatu. Yang A, gambarnya sama. Kemudian garis-garisnya juga jaraknya sama. Ini ada di atas, juga di atas ini ya, di luar maksudnya ya, di luar. Ini di dalam, dekat dengan cermin ya. Ini adalah benar. Kemudian yang B, gambarnya beda, jelas salah. Yang C, gambarnya sama tapi garisnya yang beda. Jarak antar gambar garis ini beda ya. Kemudian yang D adalah salah juga karena gambarnya beda. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kemudian soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun yang diarsir tersebut ada A 108 cm persegi, B 216 cm persegi, C 288 cm persegi, D 432 cm persegi. Jawab. Ya, yang diarsir adalah bangun trapesium, sehingga luas arsiran trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi
bagi 2. Sebelum kita masukkan angka-angka ke dalam rumus ini, kita tulis terlebih dahulu angka yang ada di bangun trapesium ini. Ini 12 cm karena ada strip 2. Strip 2 ini tertulis 12 cm sehingga ini juga sama 12 cm. Kemudian yang bawah juga 12 cm. Kemudian yang strip 1 ini berapa? Karena ini strip 1-nya 6 cm sehingga ini juga 6 cm. Ini juga 6 cm, ini juga 6 cm. Nah, kita masukkan angka-angka berikut ke dalam luas arsiran, yaitu 24 tambah 12 dikali 6 bagi 2. 24 ini berasal dari 6 ditambah 12 ditambah 6. Kemudian yang 6 ini adalah yang tingginya trapesium ini. Kemudian dibagi 2. Ya. 36 kemudian dikalikan 6 dibagi 2. Ya. 36 dibagi 2 itu 18. Sehingga 18 dikali 6 sama dengan 108 cm persegi. Demikianlah anak-anakku untuk pembahasan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.